Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wal ihsan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'us ila jami'il umam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila akhiriz zaman. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min zurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama sekali mari kita berserah diri kehadirat Allah Subhanahu wa taala, seraya kita senantiasa berusaha dan berjuang untuk tetap menjadi abdan syakura, sebagai seorang hamba yang pandai mensyukuri nikmat dan tidak menyalahgunakan nikmat, apalagi mengkhianati nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, wa idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzilun ni'am. Ketika engkau telah mendapatkan dan merasakan berbagai nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala, maka jaga dan manfaatkanlah nikmat itu dengan sebaik-baiknya, karena sesungguhnya melakukan perbuatan dosa-dosa besar akan menyebabkan nikmat itu sirna dari kehidupanmu. Nikmah akan berubah menjadi niqmah, kesenangan akan berubah menjadi kesengsaraan. Selanjutnya salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan umat, pembawa rahmat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengeluarkan manusia minaz zulumati ilan nur, dari kehidupan yang penuh dengan kezaliman, kesyirikan, menuju kehidupan yang penuh dengan kebaikan, kebenaran, dan membangun peradaban bagi kehidupan manusia. Semoga kita semua insya Allah akan mendapat syafaatnya dan bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para nabi. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Adapun judul khutbah pada salat Jumat kita hari ini adalah perjalanan terindah menuju Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an disebutkan setidaknya ada 3 perjalanan, dan perjalanan itu sesungguhnya merupakan perjalanan terindah, bahkan dapat disebut perjalanan ruhani, perjalanan spiritualitas menuju Allah Subhanahu wa taala. Ketiga perjalanan itu, yang pertama adalah as-shalah. Ibadah salat yang kita dirikan hakikatnya adalah perjalanan terindah menuju Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu merupakan mi'raj. Mi'raj adalah perjalanan tanpa batas,
menuju Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman. Maka sesungguhnya ibadah salat yang kita dirikan dalam makna yang sesungguhnya, bahwa salat bukan sekedar kewajiban syariat, tetapi lebih daripada itu, salat merupakan kebutuhan. Bahkan salat juga merupakan kesadaran dan kebahagiaan. Maka salat itu dalam Al-Quran akan menjadi proteksi bagi diri kita, mencegah diri manusia itu dari perbuatan fahsya wal munkar. Innas salata tanha anil fahsya wal munkar. Bahwa sejatinya, bahkan dipastikan, sesungguhnya orang-orang yang mendirikan salat itu dengan benar, maka salat itu akan mencegah diri seseorang dari berbuat fahsya. Fahsya itu adalah kejahatan-kejahatan yang berada di dalam diri manusia, kejahatan-kejahatan yang bersumber dari hawa nafsu yang tidak bisa dikendalikan. Sedangkan mungkar adalah kejahatan yang bersifat pidana, yang di dalamnya ada sanksi dan hukuman, seperti perzinahan, minuman keras, pembunuhan, kezaliman, dan sebagainya. Maka orang-orang yang sudah benar solatnya, dalam arti tidak saja solat secara syariat, tubuhnya yang berdiri, rukuk dan sujud, tapi lebih daripada itu, bagaimana orang yang mampu sampai kepada tingkat hakikat dalam solat, bahwa tidak saja fisiknya yang mendirikan solat, tetapi akalnya, hatinya, hawa nafsunya, jiwanya ikut mendirikan solat. Inilah solat yang akan mengantarkan manusia sampai kepada tingkat ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Bahwa engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala seolah-olah engkau melihatnya. Tapi jika engkau belum sampai kepada tingkat itu, maka sadari bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat dirimu. Sehingga hakikat salat sebenarnya akan menumbuhkan sikap yang disebut dengan muraqabah. Innallaha kana 'alaikum raqiba ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun 'atid. Ibadah salat itu akan membuat kita sadar bahwa kita harus mampu berbuat yang terbaik, mengutamakan kejujuran dan keadilan. Kita menjadi muhsinin, pribadi yang terbaik, berhati-hati dalam berbuat sesuatu. Kita tidak berani melakukan kebatilan, kecurangan, kezaliman, sebab Allah Subhanahu wa taala mengawasi kita. Dua malaikatnya raqibun atid, bahkan mencatat setiap apapun yang kita lakukan. Dan salat yang seperti itulah yang akan membahagiakan kita. Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Telah dijadikan di dalam ibadah salat itu sesuatu yang bisa menggembirakan hati kita, menyejukkan jiwa kita, bahkan mendamaikan perasaan kita. Inilah yang pertama, bahwa salat yang kita dirikan merupakan perjalanan yang terindah, bahwa kita sedang menembus batas, kita sedang dilihat Allah, Allah sedang mengawasi kita, bahkan kita sedang bertawajuh, berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Al-Quran diberi peringatan, pakailah sebaik-baik pakaianmu, pakaianmu yang terbaik ketika engkau memasuki masjid, ketika engkau akan mendirikan salat, karena kita hakikatnya sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagi orang-orang yang sudah benar salatnya, dia akan menjadi as-salam, yang merupakan rukun terakhir dalam salat. Dia akan menebarkan kedamaian, dia akan menebarkan kebaikan dan keselamatan, baik bagi dirinya, lingkungannya,
bahkan terhadap alam semesta. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa di depan Baitullah. Tertulis dalam surah Ibrahim ayat 40, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikanlah diriku orang-orang yang mendirikan salat, dan jadikanlah keturunanku mereka juga adalah orang-orang yang mendirikan salat itu dengan baik dan benar. Alhamdulillah kalau hari ini salat kita sudah sampai kepada hakikat dalam salat, dan keluarga-keluarga kita, zuriat, anak cucu kita, mereka telah istiqomah mendirikan salat, maka kita sudah berada pada zona yang nyaman dalam kehidupan ini. Tapi kalau diri kita dan keluarga kita belum benar salatnya, salat belum berdampak bagi kehidupan kita, salat belum mempengaruhi karakter diri kita, sebenarnya kita belum berada pada salat yang benar, kita belum berada pada zona hidup yang nyaman, karena salat kita pun belumlah baik dan sempurna. Maka jadikan ibadah salat itu tidak sekedar kewajiban syariat, tapi lebih daripada itu, salat merupakan kebutuhan kita. Salat adalah nafas dalam kehidupan kita. Salat adalah yang membuat kita bahagia, dan salat itu merupakan kerinduan kita untuk selalu bertawajuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yang kedua, perjalanan terindah menuju Allah Subhanahu wa taala itulah ibadah haji. Sebagaimana pada saat ini dan pada hari-hari ini, saudara-saudara kita bahkan pada tahun ini diperhitungkan hampir 4 juta orang melaksanakan ibadah haji dari seluruh penjuru dunia. Ibadah haji merupakan selain syariat, rukun Islam yang kelima, dan itu kewajiban bagi kita yang berkemampuan. Tetapi hakikatnya ibadah haji merupakan perjalanan terindah menuju Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang sedang dilakukan saudara-saudara kita pada saat ini. Mereka mengucapkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Tak satu manusia pun yang beriman yang tidak merindukan untuk hadir di 2 tanah haram, bahkan bisa sujud di 3 masjid yang mulia di dunia ini, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la tushaddur rihal illa fi salasati masajid. Janganlah engkau bersusah payah berjalan di dunia ini, kecuali pergilah engkau ke 3 masjid yang ada. Masjidi, masjidku, itulah Masjid An-Nabawi Asy-Syarif di kota Madinatul Munawwarah, yang di dalamnya adalah rumah Nabi dan sekarang telah menjadi makamnya dan makam 2 sahabatnya, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Dan di sana ada raudhah, taman dari taman sorga, ma baina hujrati wa mimbari raudhah miryadil jannah. Di antara kamarku dan mimbarku itu adalah taman dari taman sorga yang ada di bumi, yang pada hari ini berjuta orang yang berhaji sangat merindukan bisa sujud di raudhah taman-taman sorga itu dan bisa berziarah di pusara Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan salawat dan salam rindu. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Habib Allah, assalamu alayka ya Safwatullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-hajju Arafat. Ibadah haji itu adalah wukuf di Arafah nanti pada tanggal 9 Zulhijjah, yang merupakan puncak daripada ibadah haji.
Hakikat ibadah haji adalah Arafah. Bagaimana manusia itu mengenali dirinya. Mereka yang sedang berada di miniatur padang mahsyar, mereka dengan ihram, bagi laki-laki 2 helai yang tidak berjahit, dengan wajah-wajah yang kusut, rambut yang berdebu, wajah-wajah yang lelah. Mereka berihram pakaian yang tidak berjahit, duduk beralaskan padang pasir berbatuan, beratapkan langit biru yang panas membara. Tiada yang membedakan manusia kecuali ketakwaannya. Wukuf di Arafah merupakan kesadaran bahwa pada dasarnya Allah tidak pernah melihat pangkat dan jabatan. Allah tidak melihat kekayaan manusia, tapi Allah melihat apa yang tersimpan di kedalaman hatinya. Itulah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berhaji, hakikatnya mereka juga sedang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, bahkan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ketika berziarah di kota Madinah dan ketika bertawaf di depan Baitullah sambil memandang Baitullah, seolah-olah menyadarkan betapa banyak dosa yang telah dilakukan dan menyadarkan betapa besar nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Maka ibadah haji merupakan kerinduan yang tidak tergantikan bagi orang-orang yang beriman, dan tentu menjadi doa kita semuanya sebelum kita kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah pernah berhaji, berumrah, bersujud di depan Baitullah, di Masjid An-Nabawi Asy-Syarif, di Masjidil Haram, bahkan juga di Masjidil Aqsa yang ada di kota Palestina, yang pada saat ini selalu terjadi pertumpahan darah, dan doa kita mereka yang gugur di sana adalah sebagai syuhada yang membela kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Terakhir yang ketiga, perjalanan terindah menuju Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang beriman, selain ibadah salat, ibadah haji dan umrah, yang ketiga adalah al-maut, kematian. Kematian hakikatnya adalah perjalanan yang terindah bagi orang-orang yang beriman menuju Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyebutkan ketika manusia telah mengalami kematiannya, ruh yang ditempatkan di alam barzah, ada 2 yang dirasakan ruh manusia itu. Ruh orang-orang yang beriman, mereka akan merasakan ruh muna'amah, ruh yang penuh dengan kenikmatan. Mereka bahagia, Allah siapkan tempat yang penuh dengan keindahan dan kebahagiaan. Allah telah membalas kebaikan mereka di dunia ini. Sehingga kematian sesungguhnya adalah perjalanan terindah menuju Allah bagi orang-orang yang beriman, yang sudah bertaubat, yang sudah mempersiapkan perbekalan. Tetapi kematian juga bisa sesuatu yang menakutkan dan mengerikan. Apa yang disebut dengan ruh mu'azzabah bagi orang-orang yang tidak bertaubat, yang hidupnya berlumuran dengan noda dan dosa, dan mereka mati dalam keadaan belum bertaubat. Ruhnya bisa merasakan ruh mu'azzabah, merasakan siksaan Allah yang teramat pedih di suatu tempat yang disebut dengan alam barzah, yang memisahkan dengan dunia, dan manusia tidak mampu menjangkau apa yang disebut dengan alam barzah itu. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, di dalam surah Al-Jumu'ah ayat 8 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wahai Muhammad, sampaikan kepada umat manusia bahwa kematian, yang manusia lari dari kematian, mereka takut menghadapi kematian, mereka berusaha menghindari diri dari kematian. Tapi sampaikan kepada mereka
bahwa kematian itu pasti akan mendatangi mereka dimanapun mereka berada. Bahkan di ayat lain, walau kuntum fi burujim musyayyadah, sekalipun kamu bersembunyi di balik dinding besi baja, kematian akan menembus dimanapun manusia itu berada. Katakan kepada mereka bahwa kematian pasti datang. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, Allah kembalikan mereka kepada yang maha tahu yang nyata dan tersembunyi. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, dan Allah akan menceritakan apa kelakuanmu di dunia ini. Allah akan tunjukkan apa yang sudah engkau buat selama hidup di dunia ini. Maka berhati-hati, sekecil apapun kebaikan kita, Allah akan menunjukkannya. Tapi sekecil apapun kejahatan yang kita lakukan, walaupun kita terbebas dari hukuman dunia, tapi tidak akan terbebas di mahkamah akhirat. Surah Yasin ayat 12 peringatan bagi kita semua. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Kami pasti menghidupkan yang sudah mati. Semua kami hidupkan kembali. Bahkan kami sudah punya catatan lengkap. Wa asarahum, bahkan jejak-jejak rekam perbuatan mereka tersimpan dengan sangat rapi di Lauhul Mahfuz. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Maka kematian hakikatnya adalah perjalanan terindah menuju Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu kita takuti, karena sangat absolut kematian yang pasti datang kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja. Tetapi yang terbaik adalah mari kita mempersiapkan investasi, perbekalan untuk menghadapi kematian itu. Jadikan dunia ini sawah ladang, industri untuk berbuat kebaikan sebagai perbekalan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekal-bekalah kamu di dunia ini, dan tiada perbekalan yang terbaik kecuali ketakwaanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka takutlah engkau kepada Allah, wahai orang-orang yang memiliki akal yang sehat dan cerdas. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahumma salli wa sallim wa a'udzu walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala yaumal jumu'ati ala sairil ayyamil usbu' wa ikhtassahu bi sa'atid du'a'i fiha mujabun masmu'. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan muhtawiyatan alal ikhlasi wal khudu'. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul maqamil a'la wa dzikril marfu'. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi zawiz zudi wal khusyu'. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha ta'ala fima amar wantahu amma naha anhu wa hazzar. Wa'lamu anna allaha amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsihi wa sanna bi malaikati qudsi faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Waradallahu ma'an kullis sahabati ajma'in
وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين واجعل بلدتنا هذه إندونيسيا آمنة مطمئنة وسائر بلدان المسلمين. ربنا أفرغ علينا الصبر وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين ولإخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضل يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.